dengan teman itu beda. Yang saya tanyakan, ada nggak kita yang punya sahabat? Ada. Pasti kita semua pernah mengalami yang namanya persahabatan. Amin. Pasti kita semua pernah mengalami atau menjalin hubungan dengan teman kita, sesama kita, yang namanya adalah persahabatan. Bahkan ada lagunya, persahabatan bagai kepompong. Persahabatan itu adalah suatu hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat dekat. Abraham dikatakan sebagai sahabat Allah, itu menandakan bahwa hubungannya yang sangat dekat dengan Allah. Kalau kita mau baca di dalam Yakobus 2 ayat 21 sampai dengan 24, di atas mesbah, kisah Abraham dia menyerahkan anaknya Ishak, anak yang satu-satunya yang dinanti-nantikan, yang ditunggu. Tetapi dia mau belajar untuk taat, untuk menyerahkan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, karena dia percaya sama Allah. Bapak Ibu, dengan perbuatan seperti itu, sehingga Allah menyebut dia sebagai sahabatnya. Karena perbuatannya itulah sehingga dia disebut sebagai sahabat Allah. Yang di dunia ini yang kita pernah jalin, pernah pasti mengecewakan kita, amin. Bahkan berapa banyak sahabat-sahabat itu yang menusuk kita dari belakang. Kalau dari zaman dulu banyak istilah pagar makan tanaman. Sahabat, tetapi tahu-taunya dia tidak jadi sahabat. Dia merusak. Jadi pergaulan kita yang baik akan membuat hidup kita yang baik. Tetapi kalau pergaulan kita yang buruk, Bapak Ibu percaya sama saya, anak-anak muda, maka hidup kita juga akan terpengaruh menjadi buruk. Karena pergaulan itu sangat penting, hubungan, relasi. Kalau sahabat kita baik, maka hidup kita juga akan baik. Ya kan? Tapi kalau sahabat-sahabat kita tidak benar, tidak takut sama Tuhan, hidup dalam dosa, maka cepat atau lambat kita pun akan terjerumus dalam hal seperti itu. Saya punya pengalaman sedikit waktu saya masih SMP, pertama saya pindah ke Sorong. Jadi kalau teman kita saja yang di dunia ini bisa meninggalkan kita, bisa memberikan tawaran-tawaran hal-hal yang tidak baik, yang membuat kita jatuh di dalam dosa, bagaimana kita mau hidup taat di hadapan Tuhan? Banyak anak-anak Tuhan itu meninggalkan dia punya iman karena pergaulan. Ayo 2 subuh pagi, tinggal sudah 2 subuh pagi, tonton bola nih, MU mau main nih, dia pakai nih, tinggal saja. Akhirnya tidak dilepas. Ayo anak-anak kita mau kesana nih, sudah bisa nanti saja dulu, tuh main PS dulu. Keenakan main PS sampai lewat jam. Seperti itu yang membuat kita jauh sama Tuhan. Jadi harus hati-hati. Tetapi Tuhan adalah sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang selalu setia di setiap segala pergumulan hidup kita. Bapak Ibu, banyak, kalau kemarin saya hormat, banyak anak-anak muda meninggalkan Tuhan saat ini. Banyak gereja-gereja yang di Eropa itu kosong. Karena apa? Karena mereka sudah tidak merasakan lagi kasih Tuhan. Bukan Tuhan tidak mengasihi mereka, tetapi mereka sendiri yang meninggalkan Tuhan. Kalau sore hari ini kita belajar bagaimana kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, relasi yang baik dengan Tuhan, supaya Dia menjadi sahabatnya kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya dan bertindak dengan iman kita. Sama dengan Abraham, dia percaya saat dia mengorbankan anaknya Ishak, dia percaya bahwa Tuhan yang memberi, maka Tuhan juga akan sanggup memberi dia lagi. Bukan cuma sekedar mengambil, tapi dia juga sanggup memberi. Amin. Seandainya kalau hari itu Ishak tidak dipersembahkan sama Abraham, ada nggak Abraham disebut sebagai sahabat Allah? Ada nggak Abraham disebut sebagai bapak orang percaya? Tidak.
Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Abraham ini dia mau belajar untuk percaya sama Tuhan. Dia mau belajar untuk bertindak, bukan cuma sekedar dia percaya apa yang Tuhan sampaikan, tapi dia mau bertindak melakukan. Kita buka dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai dengan 15. Itu sebagai sahabat. Berarti hubungan antara kita dengan Tuhan itu bukan sebagai hamba dan Tuhan, tidak, tetapi sebagai sahabat. Hubungan yang begitu dekat, Bapak Ibu Saudara. Teman-teman kita di dunia bisa mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kadang-kala kita sendiri yang mengecewakan Tuhan. Ya kan? Kebanyakan kita menghadapi masalah, kita menghadapi segala pergumulan kita, akhirnya kita meninggalkan pelayanan kita. Apa yang telah Tuhan perintahkan dalam hidup kita, mungkin kita saat ini sedang gencar-gencarnya dengan apa? Ibadah keluarga. 30 menit datang lebih awal. Kalau kita menyebut bahwa Yesus atau Tuhan itu sebagai sahabat kita, pasti dong kita tidak mengecewakan dia. Amin. Ada nggak sahabat yang mengecewakan kita? Ada sahabat kita di dunia, tapi Yesus dia tidak pernah mengecewakan kita. Pelayan-pelayan Tuhan diminta datang 30 menit lebih awal. Bagi yang tidak melayani, itu saja kita masih belum bisa jalani. Bagaimana kita masih sebut dia sahabat? Ya kan? Kalau hamba Tuhan Pak Fajar bilang untuk ketemu dengan presiden saja mereka sudah datang 1-2 jam duluan sebelum ketemu presiden. Lah kemarin kita cuma 30 menit saja datang lebih awal. Masih juga ada pelayan-pelayan yang terlambat. Katanya rajin, disiplin, militan, semangat, tetapi masih juga datang terlambat. Ya kan? Menit itu kita datang bukan untuk duduk kayak ninguk-ninguk, tidak. Kita datang untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita benar-benar mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Jadi 30 menit itu sebenarnya belum ibadah. 30 menit itu sudah ibadah. Saya ingatkan kembali lagi. Ibadah keluarga begitu penting. Kenapa saya bilang penting? Karena di dalam keluarga lah pendidikan ajaran agama yang paling utama harus kita ajarkan kepada anak kita. Banyak orang-orang Kristen yang sampai sudah tua-tua dinas yang mungkin sudah berumur begitu jauh tapi nggak bisa berdoa. Mau berdoa saja, sudah. Nah ini yang tidak bisa. Ini yang harus kita lakukan. Itulah fungsinya ibadah keluarga. Dalam keluarga kita ibadah, kita belajar penyembahan, kita belajar juga firman Tuhan. Ada yang anak-anak tidak mengerti bisa tanya. Itu fungsi daripada ibadah keluarga. Jadi kalau kita mau disebut sebagai sahabat Allah, sahabat Tuhan, maka kita juga harus melakukan kehendak Tuhan. Kita harus percaya dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita sudah percaya dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti ada berkat bagi sahabat. Berarti sahabat kita akan memberikan berkat bagi kita. Amin. Kalau kita berteman baik dengan teman-teman kita di dunia saja, ya toh kita saling menjaga, kita istilahnya tidak saling mengecewakan, tidak terlalu orang bilang bikin spok-spok, bikin jeger. Saya jamin teman-teman, saat ulang tahun kau punya orang tua ulang tahun, kau punya satu ulang tahun, dia akan ingat, karena dia tahu ini saya punya sahabat. Apalagi kalau saat sakit, cuma flu sedikit, pasti dia akan ingat, dia akan datang. Tetapi kadang kita merasa bahwa saya tidak punya sahabat. Kalau di dunia kita tidak punya sahabat,
Tetapi Tuhan tetap menjadi sahabat kita yang setia. Kita buka dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 14. Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia akan mewarisi bumi. Anak cucunya tidak akan meminta kita. Karena apa? Karena Tuhan kita membuatnya menjadi sahabat. Kita membangun hubungan yang baik dengan dia, dengan sahabat. Ya kan? Ada masalah, ada pergumulan, kita datang sama Tuhan. Tuhan berikan saya kekuatan untuk menghadapi masalah ini. Bukan mempertanyakan Tuhan, kenapa harus ada masalah ini? Tuhan, kenapa saya harus hadapi begini? Bukan. Tetapi mari kita datang sama Tuhan. Tuhan, kalau ada masalah sebesar ini, Tuhan, saya percaya Kau sanggup memberikan saya kekuatan untuk bisa menghadapi masalah ini. Semua manusia pasti menghadapi masalah. Tetapi percayalah satu hal, saat kita membuat Yesus Tuhan sebagai sahabat kita dalam kehidupan kita setiap hari, maka Dia sanggup memberikan kita kekuatan untuk menghadapi permasalahan kita. 2 Timotius 2 ayat 13, dia berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, maka Dia akan tetap setia dalam hidup kita. Karena Dia tidak bisa menyangkali dirinya. Percaya setiap kita melayani Tuhan, kita mengorbankan mungkin waktu kita mengorbankan tenaga kita mengorbankan segala hal yang ada. Percayalah bahwa Tuhan akan membalas dengan berlipat kali ganda. Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan tetap akan melihat segala pengorbanan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita mau melayani Tuhan saja kita hitung-hitungan, bagaimana Dia mau membalasnya bagi kita? Katanya sahabat, tetapi untuk melayani aja setengah mati. Katanya sahabat, datangnya saja terlambat. Katanya sahabat, datang waktu di gereja, orang lagi firman, bukan fokus sama hamba Tuhan, dan main HP. Kalau kita menempatkan Tuhan sebagai sahabat dalam hidup kita, maka percayalah, Dia setia dalam hidup kita. Pergumulan, persoalan itu tetap ada, tapi percaya dan yakin Tuhan tetap setia dalam hidup kita. Saya pun menghadapi masalah yang sulit, Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 tahun ini 2 kali masuk rumah sakit. Setelah itu saya percaya dan meyakini bahwa Tuhan tetap setia dengan saya. Saya masih bisa makan, Bapak Ibu. Saya masih bisa berdiri di sini. Saya masih bisa sehat, masih bisa tampil. Itu semua karena apa? Karena Tuhan setia dengan saya. Saya pun harus membalas kesetiaan Tuhan. Beberapa kali saya berusaha untuk bangun pagi, berdoa pagi, itu berat sekali karena saya masih konsumsi obat. Dan saya itu merasa menyesal sekali. Kenapa bisa bangun? Kenapa tidak bisa bangun? Karena saya tahu sahabat saya sedang menunggu saya. Amin. Malam hari ini untuk anak muda, belajarlah untuk memilih sahabat yang baik. Sahabat tidak semuanya baik. Sahabat tidak semuanya memberikan pengaruh yang baik bagi kita. Kalau sahabat tidak baik, itu akan berbahaya bagi kita. Buat Bapak Ibu Saudara, jadikan Tuhan sebagai sahabat dalam kehidupan. Setiap pergumulan, permasalahan apapun datang sama sahabat. Tidak ada batas untuk datang kepada Tuhan. Amin. Tidak ada waktu, nanti waktu jam sekian baru kamu boleh datang. Tidak, kapanpun, anytime kamu datang, Dia siap sedia untuk bertemu dengan. Kalau sahabat kita di dunia mungkin kita mau datang jam 12, jam 1 malam pasti dia marah-marah. Orang sudah tidur datang terus. Ini lagi saudara di rumah tidak pulang-pulang, coba pulang kan? Orang mau istirahat, bisa seperti itu. Tetapi Tuhan tidak. Kapanpun kita mau datang sama Dia. Dia sahabat yang setia. Walaupun kita tidak setia, tapi Dia tetap setia. Amin. Amin. Sore hari ini kita mau datang kepada Dia, sahabat kita yang setia. Walaupun dalam saat susah dan duka, Dia tetap setia dengan kita. Jangan saat kita susah baru kita cari Tuhan. Saat kita senang kita lupa sama Tuhan. Tetapi dalam keadaan apapun kita tetap harus setia dengan Tuhan.
Tundukkan kepalamu.